Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya ini ada banyak materi pembelajaran berdiferensiasi ya dari Ibu Rahma. Ibu Surahma, monggo silahkan bisa dimulai untuk pemberian materinya. Ya, terima kasih Pak Ilham sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tidak perlu saya perkenalkan ya, karena ini sudah sifatnya intern di kita sendiri ya. Dan mohon izin untuk Bapak Mustafa selaku Kepala Sekolah dan Ibu Dr. Ada Tutut Sri Wahyuni MPD kalau masih ada di room. Kemudian Ibu Wahyu Setiawenangsari MPD, apakah beliau sudah live ya? Kayaknya sudah live. Mohon izin untuk saya tidak maksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya hanya copy paste dari apa yang kami dapatkan di guru penggerak. Yang saya maksud kami itu saya, Bu Susan, Bu Wenang. Kebetulan Bu Wenang juga sebagai pendamping dari Pak Saiful. Tapi intinya sama, berarti setiap pendamping yang memberikan ke guru penggerak, materinya sama saja. Dan sebenarnya Bu Susan pun juga sudah lebih paham tentang hal ini. Tapi karena saya diminta, saya berusaha untuk mengkopas apa yang saya dapatkan di guru penggerak dan saya tampilkan setelah ini. Saya coba share screen. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, baik. Ya, alhamdulillah. Ini berhadapan dengan beberapa teman, sebenarnya kita hadap-hadapan. Dalam mencapai tujuan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh kementerian yang diwakili oleh Mas Menteri ya, oleh beliau lebih suka dipanggil dengan nama Mas daripada dipanggil dengan Bapak. Termasuk beliau pun juga memanggil Pak Iwan Syahrir bawahannya dengan Mas Iwan, tidak memanggil dengan nama Bapak. Dan menurut saya itu bukan hal yang perlu dipertanyakan ya. Kita berusaha untuk mengikuti style dari masing-masing menteri. Baik, untuk Merdeka Belajar saya tidak akan membahas tentang kebijakan seperti yang disampaikan oleh Bu Wenang tadi, masalah Merdeka di RPP yang disampaikan oleh Bu Tutut, kemudian Merdeka di AKM, kemudian Merdeka di UN yang diubah ke dalam AN dan sebagainya. Saya lebih membahas ke Merdeka Belajar di dalam kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebenarnya materi yang mungkin sudah kita laksanakan, cuma masalah nama saja. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak merasa lu apa mana nanti tugas baru lagi muatan. Jadi ini hanya lebih ke arah mengambil pembelajaran baik dari beberapa yang sudah kita lakukan, lalu ada penamaan khusus. Insya Allah kita sudah melaksanakan. Saya yakin guru-guru SMP 13 itu betul-betul melaksanakan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada anak. Baik, saya lanjutkan. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Wenang tadi, bahwa setiap anak dilahirkan memiliki keunikan atau kodrat masing-masing. Sehingga dalam mengikuti pembelajaran di kelas diperlukan strategi yang tepat, di antaranya pembelajaran berdiferensiasi sehingga tercapai Merdeka Belajar. Saya sempat menanyakan kepada pemateri, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu masuk model, masuk strategi, ataukah pendekatan dan lain-lain, karena kita di lapangan kan sering berhadapan dengan gaya selingkung yang mewajibkan kita harus ini strategi, ini pemodelan, atau ini mungkin pendekatan, karena kita kadang di kotak-kotakan seperti itu. Jadi saya jaga-jaga, saya tanyakan ke beliau apakah ini masuk yang mana. Ternyata jawaban beliau masuk dalam strategi. Setelah saya browsing pun juga masuk dalam strategi, tapi ada beberapa juga yang mengatakan sebagai model. Seandainya nanti Bapak Ibu menemukan istilah lain, mohon tidak dipermasalahkan. Yang penting nanti pelaksanaannya adalah sama ya. Kalau sekedar penamaan, saya pikir didiskusikan juga manfaatnya sedikit.
Kita lanjutkan. Dan mohon maaf kalau saya nanti terlalu cepat, biasanya saya kena protes masalah speed saya dalam ngomong, tolong diingatkan. Jadi Merdeka Belajar ini yang saya ambil fokusnya dalam pembelajaran ya. Ada istilah menghamba pada murid. Ini bukan istilah saya, melainkan istilah dari Ki Hajar sendiri. Jadi Ki Hajar itu pernah suatu saat diasingkan ke Belanda kalau nggak salah bersama keluarganya, anaknya nangis. Pada saat beliau menyiapkan segala sesuatu untuk menulis, beliau suka nulis, anaknya nangis nggak mengganggu sekali. Lalu si anak ini dia keluarkan dari dalam rumah, lalu dikunci dari dalam sehingga si anak ada di luar. Nah, sampai nangis dengan kondisi di Belanda yang suhunya sangat dingin sehingga anak menggigil. Terus Ki Hajar karena keasikan nulis sampai lupa. Baru suatu saat beliau ingat, dia keluar, dia nangis memeluk si anak, entah putranya entah putrinya saya lupa. Dia nangis, dia berjanji setelah itu bahwa setelah ini dia akan betul-betul menghamba pada anaknya. Pengertian menghamba itu bukan tidak terbatas ya, tapi menghamba itu lebih ke arah menuntun, lebih ke arah melihat apa yang diinginkan oleh si anak. Jadi sekarang ini guru penggerak lebih difokuskan pada melihat bagaimana sih yang diinginkan oleh anak, apa sih yang terjadi pada si anak. Jadi bukan pada kitanya, melainkan pada si anaknya. Ini sebenarnya sama dengan konsep student center, cuma lebih spesifik lagi. Nah, kemudian Ki Hajar menyiapkan bahwa untuk menghamba pada anak, maka kita harus melihat karakteristik si anak. Bagaimana si anak itu, bagaimana keunikannya, kemudian bagaimana lingkungan si anak, bagaimana zaman si anak. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Bu Wenang tadi, bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Itu kan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ya, bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi kalau si anak suka gadget, suka gawai, kita menyesuaikan. Jangan sampai kita bilang HP anai gitu. Mungkin bagi kita HP hanya sekedar, mohon maaf, saya HP sekedar WA dan sebagainya. Tapi bagi si anak, HP itu bisa berarti sangat banyak. Bisa browsing, bisa mungkin YouTube pun bisa bermanfaat. Jadi anak-anak sekarang itu kadang mencari uang pun menjadi YouTuber dan sebagainya. Yang mungkin bagi kita itu sudah tidak nyambung, terutama saya mungkin nggak nyambung juga. Bagaimana AdSense-nya dan sebagainya. Nah, Kementerian lalu membuat konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan konsep bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik ya, setiap anak itu unik dan keunikan setiap anak wajib kita lihat sebagai hal yang positif. Seandainya mereka ada hal-hal yang mungkin bagi kita negatif, kitalah yang menuntun. Jadi kita mengarahkan, karena setiap anak sekali lagi dia bukan kertas kosong. Jadi kalau kita menganggap konsep selama ini kertas kosong, sekarang diubah. Jadi setiap anak itu sebenarnya sudah punya tulisan, kita wajib menebalkan kalau itu benar. Tapi kalau tulisannya, konsepnya, remang-remangnya masih salah, kita wajib menuntun sehingga kita bisa membelokkan, mengenggokkan ya, membelokkan. Kemudian siswa itu dinamis, setiap saat bisa mengalami perubahan sesuai zamannya, seperti itu. Lanjut, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid. Oh iya, ini ada beberapa istilah yang berubah di guru penggerak. Kalau dulu kita mengatakan peserta didik, berubah lagi jadi siswa. Awalnya murid, berubah siswa, berubah peserta didik, berubah lagi siswa, dan sekarang berubah lagi ke murid lagi. Jadi kita menyesuaikan saja, nggih. Jadi poin-poin tambahan aja nih. Kemudian dalam pembelajaran diferensiasi, kita terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Tapi sekali lagi, kebutuhan setiap individu bukan berarti kita pembelajaran inklusi. Kan kalau di inklusi sekolah-sekolah yang seperti SMP 12, 18 kalau tidak salah, itu kan per individu. Itu bukan. Jadi diferensiasi itu lebih mengarah pada kebutuhan secara umum pada beberapa kelompok-kelompok anak. Memang syukur-syukur bisa ke arah per individu, tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan, kita lakukan pemetaan di awal. Jadi sekali lagi,
pembelajaran berdiferensiasi bukan pembelajaran inklusi. Karena untuk inklusi, kalau tidak salah baca, itu setiap anak inklusi yang ikut dalam kegiatan pembelajaran, dia didampingi oleh seseorang, saya lupa namanya. Jadi ada guru ngajar di kelas, kemudian ada siswa inklusi, dan ada pendamping dari masing-masing anak tersebut yang akan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Apakah saya masih terlalu cepat? Mudah-mudahan tidak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran Lanjut. Oh, nggih, alhamdulillah. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ini dituangkan dalam RPP. Apakah RPP-nya buat model baru? Tidak, Bapak Ibu. Jadi tidak membuat model baru. Hanya di bagian RPP itu ditunjukkan bahwa kita itu melayani anak sesuai dengan kebutuhan anak itu, sesuai dengan ciri khas dari anak itu. Misalkan melalui pemetaan belajar, apakah anak itu lebih ke arah visual, lebih ke arah auditori, atau ke arah kinestetik. Di kelas kan ada anak yang tidak bisa diam seperti itu ya. Jadi langkah pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran. Ini sudah jelas di RPP, terutama yang surat edaran menteri ya, yang 2019 nomor 14 itu. Kemudian pahami kompetensi dasar yang akan kita terapkan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wanang tadi terhadap pertanyaan dari, kalau tidak salah, Bu Anissa ya, Bu Nisa bahasa Inggris ya, kalau nggak salah. Jadi tujuannya kita apa? Kita tetapkan di situ. Kemudian langkah kedua, memetakan kebutuhan belajar murid kita di kelas. Nah, berupa kesiapan, kemudian berupa minat, dan profil belajar atau gaya belajar. Ini ada dua versi. Ada yang mengatakan langkah 2 duluan, baru langkah 1. Ada yang mengatakan langkah 1 duluan, baru langkah 2. Ada yang mengatakan bersamaan. Jadi yang mana menurut kita yang pas kondisinya, kita bisa pakai ya. Intinya kita berikan yang terbaik buat murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Yang pertama tentang kesiapan belajar. Kesiapan belajar berbeda dengan tingkat kecerdasan. Jadi bukan tes IQ yang di awal terus anak ini IQ-nya berapa dikelompokkan ke kelas unggulan dan sebagainya, bukan. Kesiapan belajar di sini lebih ke arah keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, kemudian kondisi masing-masing murid. Misalkan pada saat daring, kondisinya di rumah ada yang menggunakan wifi tersedia, ada yang hanya paket data di HP biasa, ada mungkin wifi-nya nunut ke kelurahan mungkin dan sebagainya. Nah, kita wajib tahu di situ. Kemudian kondisi belajar di rumahnya bagaimana, kemudian dukungan orang tua bagaimana, ini disebut dengan kesiapan belajar. Nah, ini tugas kita. Tapi terkadang kita mungkin karena kesibukan dan sebagainya, kita hanya sebagian anak saja ya, termasuk saya juga mungkin tidak bisa ke setiap anak. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa bekerja sama dengan BK, dengan wali kelas, atau kita membuat angket ya, kita membuat angket di Google Form bagaimana kondisi mereka itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian minat murid. Keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid sangat besar pengaruhnya dalam menentukan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya mungkin yang paling gampang yang sudah dilaksanakan di perpustakaan itu ya. Misalkan dalam hal membuat puisi, kita tidak dibolehkan mewajibkan anak membuat puisinya satu tema, jangan. Tapi kita sesuaikan dengan minatnya. Misalkan si anak suka otomotif, ya sudah silahkan buat puisi yang temanya otomotif. Ada yang suka dengan bunga, silahkan buat puisi dengan tema bunga. Atau kalau di IPA pernah dilakukan oleh saya dan tim IPA untuk produk bioteknologi konvensional, itu anak-anak dibebaskan boleh membuat roti, boleh membuat donat, boleh membuat yogurt dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan minat mereka. Yang ketiga yang paling digunakan, yang paling penting dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah profil belajar. Profil belajar minimal mengakomodir gaya belajar murid meliputi 3, yaitu visual, auditori, sama kinestetik. Selama ini saya salah. Selama ini saya kadang menganggap anak itu sama. Misalkan ada tugas, buatlah laporan tentang praktikum A dan B dan sebagainya. Lalu saya minta anak untuk membuat di PowerPoint, membuat anak di Word, PDF dan sebagainya. Jadi semuanya sama.
Kalau saya misalkan nugaskan satu kelas PowerPoint semua. Nah, ternyata bagi anak yang kinestetik ini akan menjadi beban tersendiri. Bayangkan anak kinestetik yang geraknya kemana-mana disuruh membuat PPT, duduk diam, ngetik. Jadi seperti itu. Sedangkan bagi anak yang visual, mungkin yang cenderung tidak visualnya yang suka tulisan sama gambar, yang suka tulisan mungkin membuat PPT itu beban juga. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, pelaporannya kalau menurut gaya belajar ini dibebaskan ke anak, mau buat dalam bentuk model video, mau bentuk PPT, mau PDF atau audio sekalipun itu dibolehkan. Nah, dan itu sudah saya terapkan dan hasilnya anak-anak sangat antusias. Malah ada yang praktikumnya dilaporkan di YouTube, diupload di YouTube, ada yang di TikTok malahan. Nah, untuk TikTok sendiri saya pikir kita sebagai guru harus terbuka ya pikirannya, dalam artian tidak selalu negatif. Selama kita bisa memanfaatkan ke hal yang positif, itu akan sangat bermanfaat sekali. Kalau saya menyampaikan ke anak-anak, gadget itu seperti pisau. Pisau kalau di tangan master chef akan menghasilkan masakan yang lezat, sedangkan kalau di tangan orang yang jahat mungkin akan menjadi tindakan yang kriminal. Jadi tinggal kita saja mengarahkan. Langkah ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Jadi bagaimana caranya kita dapat mengetahui murid dapat mencapai tujuan pembelajaran ini seperti yang disampaikan Bu Wenang tadi. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di dalam kelas. Yang tahu kelas kita adalah kita sendiri, sehingga tidak bisa kita samakan dengan kelas sebelahnya. Atau kalau yang ini yang jadi bahan perdebatan, mohon maaf jadi bahan perdebatan, malah target setiap anak harusnya itu bisa berbeda tergantung dari anak tersebut. Jadi ini kalau didiskusikan akan panjang, tapi saya lebih setuju pada target atau tujuan dari setiap anak itu beda. Saya setuju yang ini, dan ini sempat diperdebatkan memang di forum-forum karena ada konsep tidak adil yang menurut kita ya. Jadi kalau mau diskusi yang soal ini mungkin kita ada waktu berikutnya. Langkah yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan ini meliputi konten, proses, dan produk. Kontennya berupa apa? Diferensiasi konten ini meliputi materi disajikan dalam bentuk beragam. Jadi kita siapkan materi dalam bentuk video, bacaan, dan gambar misalkan. Tapi bukan berarti kita membuat materi yang sangat amat banyak, bukan. Seperti yang Bu Wenang tadi, ada dalam bentuk video. Tapi ini disiapkan bagi anak yang suka auditori sekaligus visual. Karena yang visual 100% pun saya pikir belum ada ya. Ada anak cenderung auditori, cenderung ke kinestetik juga, kinestetik cenderung auditori, itu gabungan. Nah, yang Bu Wenang tadi contohkan sudah. Ada link YouTube yang disiapkan untuk anak yang suka mendengar dan melihat yang berbentuk gambar berjalan. Tapi juga di screenshot oleh beliau menyiapkan pada anak yang hanya suka melihatnya dalam bentuk gambar saja. Nah, ada juga teman saya yang menyiapkan itu dalam bentuk menyiapkan aplikasi yang bisa membaca tulisan di YouTube yang diterjemahkan dalam suara. Saya tidak tahu aplikasinya karena saya pikir juga anak-anak pasti punya cara sendiri untuk memilih aplikasi yang diinginkan. Kemudian, jadi sekali lagi materinya beragam, tapi bukan berarti kita membuat materi yang sangat banyak. Tidak, tetap materinya satu, tapi bentuknya yang bermacam-macam. Berikutnya, terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Jadi artinya tanpa kita dampingi 100%, dia bisa jalan seperti itu. Ini pun sebenarnya sudah kita laksanakan. Hanya di bagian A saja yang mungkin perlu dikembangkan. Kemudian pengetahuan disajikan memungkinkan murid menyampaikan pada teman sebaya. Nah, ini yang sering saya lakukan di kelas. Pada saat saya menjelaskan sebuah materi, terutama rumus, kadang beberapa anak itu masih kesulitan. Jadi saya terangkan lagi sampai saya tulis rumus di papan. Anak-anak baris pertama bisa enggak? Paham Bu. Baris kedua paham enggak? Paham. Sampai gitu. Jadi per baris saya tanyakan, paham enggak yang ini? Paham enggak yang ini? Jadi saya tidak menanyakan, pahamkah kalian rumus ini? Enggak. Saya tanyakan per baris. Seperti itu.
Tetapi jika sampai saya menjelaskan pun saya tidak dipahami oleh anak, saya harus berbesar hati dan sudah saya lakukan beberapa kali. Saya minta ke temannya, siapa yang paham? Biasanya ngacung. Nah, saya minta yang paham ini untuk menjelaskan ke yang tidak paham. Kenapa? Karena kadang bahasa murid itu lebih mudah dimengerti oleh teman-temannya. Mungkin kalau dengan bahasa saya terlalu formal dan mungkin karena faktor sungkan, kadang tidak mau bertanya lagi. Sementara kalau temannya menjelaskan, kadang eker-ekeran. Apa ya bahasa Indonesia? Mohon maaf kalau tidak pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi kalau temannya menjelaskan, mereka kadang diskusinya jalan. Loh kok iso gini? Akhirnya yang ditanya akan berusaha untuk menjelaskan juga karena takut dianggap tidak paham. Dan isinya akhirnya diskusinya jalan. Jadi saya selalu berbesar hati untuk meminta anak yang sudah paham menjelaskan ke temannya yang paham, seperti itu. Kemudian pengetahuan disajikan dalam bentuk berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Nah, ini kita bisa menyiapkan materi yang bertingkat ya. Misalkan standarnya sekian materinya, kita bisa nambahkan lagi berikutnya. Misalkan kalau untuk IPA, materi tata surya misalkan sebatas sampai macam-macam anggota tata surya misalkan. Nah, tapi saya siapkan juga untuk pembahasan misalkan sabuk kuiper gitu, mungkin yang IPA bisa paham. Kalau di mapel lain monggo lah, intinya Bapak Ibu insya Allah lebih paham materi mana yang bisa dibuat lebih detail, disiapkan untuk anak-anak yang ingin belajar lebih detail lagi. Kemudian adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Nah, ini kalau saya hanya cita saja yang saya lakukan, saya siapkan dalam bentuk PDF, saya siapkan dalam bentuk PPT, saya siapkan dalam bentuk video YouTube, tapi isinya sebenarnya sama semua. Seandainya itu lebih menyulitkan, misalkan nyiapkan ini, nah kita bisa ambil langkah singkat, kita browsing saja di YouTube, kita copy linknya, kita kirim ke anak-anak. Kalau memang kalian ingin mempelajari videonya, pelajari ini. Jadi memang idealnya kita nyiapkan, tapi kalau terbatas waktu kita bisa ngambil dari konten-konten yang lainnya, seperti itu. Kemudian diferensiasi proses ya. Diferensiasi proses itu ke arah dalam pelaksanaannya. Yang A, cara penyampaian materi dilakukan secara beragam sesuai kemampuan memahami murid. Ini pernah saya lakukan di Google Meet waktu daring kemarin dengan kelas 9. Jadi ada diskusi, ada ada pemaparan video dan sebagainya. Diskusi yang saya sampaikan di Google Meet kemarin pun juga saya buat dalam bentuk breakout room, sehingga anak-anak bisa dalam bentuk diskusi-diskusi kecil di dalam room tersebut, tapi saya masih bisa memantau. Saya bisa memantau sehingga bisa memantau setiap kelompok-kelompok itu, sehingga anak-anak itu keinginannya untuk menyampaikan pendapatnya tersalurkan semua dalam kelompok-kelompok. Sama seperti kita di kelas-kelas kan, kalau kita mau mengamati diskusi, kita kan jalan-jalan ya. Nah, pada waktu kita jalan ke kelompok ini, maka teramati kelompok yang ini, kelompok yang satunya mungkin agak jauh nggak dengar apa isi pembicaraannya. Kemudian kalau di pembelajaran luring itu ada satu yang saya suka, yaitu tentang window shopping. Pada saat window shopping ini dijalankan, maka segala profil anak yang auditori, yang visual, sama kinestetik itu tercover di sana semua. Window shopping modelnya gini, jadi ada kelompok-kelompok, kemudian diskusi. Setelah selesai diskusi, anggota kelompok jalan ke kelompok lain, melihat hasil kelompok lain, lalu saya modifikasi Bapak Ibu. Modifikasinya gini, jadi kelompok yang jalan ke kelompok lain itu kita pilihkan yang suka gerak di kelas. Kan ada anak yang nggak suka diam itu ya, yang suka jalan. Nah, itu kita pilih anak yang suka kinestetik ini, yang kinestetik ini untuk jalan ke kelompok lain. Di kelompok lain dia merekam apa yang mereka lihat, lalu disampaikan ke kelompoknya. Sementara yang tipe visual mungkin bisa diikutkan juga di situ untuk melihat langsung tanpa kembali ke kelompoknya. Nah, kebaikan di kelompok lain sampaikan ke kelompoknya. Kemudian di kelompok lain pun dia menyampaikan kebaikan di kelompoknya, sehingga transfer pengetahuan
sudah dilakukan oleh anak-anak sendiri, dan itu justru itulah yang diinginkan. Jadi transfer knowledge-nya itu langsung dari anak-anak sendiri. Otomatis tetap dalam pengawasan kita. Kemudian terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah, baik luring maupun daring, ini sudah kita laksanakan. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi dalam dan luar kelas, ini insya Allah kita juga sudah bisa. Kemudian yang D, terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid, klasikal, kelompok, individu, kita juga sudah melaksanakan. Berikutnya ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang rasa ingin tahunya besar. Kita bisa mendampingi anak-anak ini. Waktu saya mengisi di kelas 7F kalau nggak salah, memang bukan kelas saya, itu ada satu anak yang waktu saya ajak ngomong tentang tata surya, dia nyambung ke Interstellar, dia nyambung ke Elon Musk, dia nyambung ke SpaceX dan sebagainya. Yang lain enggak paham. Nah, khusus satu anak saya dampingi individu. Jadi kita siap lah setiap saat apa yang mereka inginkan. Kalau ada anak yang pengetahuannya melebihi dari yang lain, kita juga harus sudah siap. Tentunya untuk mendampingi ini kita perlu meningkatkan kompetensi kita, ya. Kemudian diferensiasi produk. Terdapat produk pengetahuan untuk setiap murid, contohnya pertunjukan, poster, atau cerpen, dan sebagainya. Nah, kalau yang ini sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan tadi ke Bapak Ibu, murid itu saya perbolehkan melaporkan produknya dalam bentuk video, dalam bentuk Word, dalam bentuk auditori suara, pelaporan untuk bioteknologi konvensional, pembuatan tape, pembuatan roti, dan sebagainya. Sudah saya laksanakan ini, ya. Jadi hasilnya bagus-bagus memang. Ada yang dalam bentuk ini, dalam bentuk kolase foto. Jadi hasil percobaannya di foto, di kolase, dikasih tulisan. Itu sangat bagus sekali dan sangat mengakomodir gaya belajar anak. Yang B, penilaian terhadap murid dibuat beragam. Ini sudah tentang sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Ada variasi aktivitas sudah, kemudian kesempatan untuk memberikan karya mandiri sudah. Jadi pada waktu bioteknologi konvensional, anak-anak saya bebaskan membuat resep sendiri. Kalau misalkan kalian tidak mau membuat donat, tidak mau membuat roti, tidak mau membuat yogurt dan sebagainya, silakan buat resep sendiri, tidak apa-apa. Jadi kita betul-betul membebaskan. Adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan kemampuan murid, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Ini juga sudah. Yang belum mungkin, ya, yang belum masalah kemampuan tingkat individu, standar penilaiannya dibuat berbeda. Ini yang belum, seperti yang saya sampaikan tadi, ini jadi perdebatan. Jadi kita kadang sebagai guru merasa kan nggak adil kalau standarnya tiap individu itu beda-beda. Tapi perkembangan terbaru meminta kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini sudah terakhir. Tadi saya mulainya 11.15, sekarang berakhirnya 11.43. Ini contoh penerapannya ini, ya. Mudah-mudahan kelihatan nanti. Contoh penerapannya sudah saya terapkan di pemetaan. Saya membuat pemetaan gaya belajar untuk satu sekolah, dan mohon maaf karena saya ada di tim literasi, jadi kadang literasi anak-anak supaya tidak bosan, saya sisipkan, dan untuk keperluan kami, saya, Bu Susan dan Pak Saiful waktu itu memang di-matchkan, ya, antara literasi dan guru penggerak. Jadi responnya sudah hampir 600 anak dari 800-an anak yang diminta mengisi. Pemetaan gaya belajar yang disampaikan oleh Bu Wenang tadi tentang asesmen diagnostik itu sudah kami lakukan. Responnya seperti ini, sehingga bisa diperoleh sebuah kesimpulan. Sebentar, ya, masih loading. Nah, diperoleh kesimpulan si A, misalkan Abdi Prasojo 7A nomor absen 1, dia gaya belajarnya cenderung ke arah visual, tapi sekali lagi tidak ada yang 100% visual murni, itu tidak ada. Jadi selama ini yang kita tahu itu adalah perpaduan, cuma perpaduannya itu kecenderungan ke arah mana itu yang terbesar yang kita sematkan ke anak. Kalau memang visualnya lebih banyak, maka dia cenderung ke arah visual. Contohnya gini,
visualnya dia poinnya 11, auditorinya 9, kinestetiknya 7. Tetap kita anggap sebagai visual, tapi kita tidak mengesampingkan hasil yang auditori maupun yang kinestetik. Poin-poin dalam pemetaan ini, pengelompokan ini saya browsingkan dari internet tentunya, dari hasil tesis dan skripsi dari beberapa akademika ya. Dan saya ambilnya di jurnal Bapak Ibu. Kalau jurnal insya Allah kan lebih valid lagi. Ini bisa Bapak Ibu pakai nanti atau bisa dikembangkan ulang. Kalau kita manggil psikolog untuk tes diagnostik mungkin biayanya mahal. Jadi saya mencoba membuat secara mandiri dan poinnya tidak terlalu banyak karena saya membuatnya agak-agak random gitu ya soal-soalnya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik juga ketemu kinestetik. Ya untuk anak kinestetik ini otomatis dia harus banyak gerak. Dia harus banyak gerak di kelas. Kita tidak boleh mengatakan anak, oh kak, kok lo menang, mohon maaf ya, misalkan oh jauh gerak aja jangan. Kita ini kalau katanya Ki Hajar nggak boleh ya, nggak boleh kita melarang anak untuk duduk diam tuh nggak boleh. Malah ada yang ekstrim Bapak Ibu, ada ekstrim guru yang betul-betul menghamba pada anak. Ada anak yang bilang gini, Bu saya bisa menyerap ilmu jika saya sambil tiduran. Jadi si ibu itu mempersilahkan anak itu tidur di belakang kelas, tapi bukan tidur betulan, hanya tiduran, hanya sesaat. Tapi betul-betul kita pantau, jangan hanya sekedar alasan saja. Jadi betul-betul kita memfasilitasi seperti itu. Jadi mohon maaf jika agak sedikit seperti yang Bu Wanang sampaikan tadi, out of the box ya. Jadi mindset kita agak keluar dari jalur yang kebiasaan seperti itu. Ini contoh berikutnya untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan tulisannya kelihatan. Jadi saya bebaskan anak-anak untuk mengumpulkan tugas produk bioteknologi konvensional yang waktu itu berupa penugasan kalau tidak salah istilahnya di Bu Susan, sekaligus digunakan sebagai nilai ujian praktik. Jadi ada yang mengumpulkan di YouTube seperti ini, ada yang berupa kolase gambar, ada yang di WA. Jadi anak-anak yang merasa, Bu saya tidak bisa di Google Drive, saya tidak bisa di Google Classroom, saya bisa di WA. Bu saya di WA kesulitan, saya di Google Classroom. Kita ikuti saja anak-anak itu mau mengumpulkan di mana ya terserah gitu. Itu maunya guru pembelajar ya, guru penggerak. Guru pembelajar tahun 2015 dulu saya lupa. Ada yang mengumpulkan di TikTok, tapi berhubung saya tidak punya TikTok, jadi saya anggap sama dengan apa yang ada di Google Drive yang dia kirim. Coba saya buka di YouTube sedikit. Ini miliknya si Restu. Sekarang udah lulus anaknya kelas 9H apa 9G. Atau mungkin link YouTube-nya nanti saya kirim ke Bapak Ibu biar tahu bagaimana anak-anak itu melaporkan hasil praktikumnya. Jadi dan setiap hasil praktikum selalu saya apresiasi dengan kata oh bagus dan sebagainya. Jadi si Restu ini mulai dari beli sampai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Restu Pramudia. Apakah suaranya masuk Bapak Ibu? Saya akan membuat tape ketan hijau. Tidak Langkah masuk. Oke. Ketan Saya putih dalam hentikan berbaginya. baskom Saya atau coba wadah. menggunakan. Kemudian tambahkan air cukupnya. Bentar. Hanya Restu saja ya, setelah itu mungkin yang lain hanya sedikit. Sebentar. YouTube-nya mana? Sebentar nggih. Apakah waktunya habis? Oh ya, maaf. Satu aja, dikit aja. Satu aja. Bentar nggih.
Satu YouTube aja dari anak-anak. tape ketan hijau. Suaranya sudah masuk kah? Langkah pertama, masukkan ketan putih ke dalam baskom. Jadi Sudah, Bu Rahma. Ya, Bu Rahma. dia Sudah. sampai pakai baju seragam ke pasar, dia proses pembeliannya juga dia rekam. Dia bilang, "Bu, saya rekam dari proses pembelian, enggak apa-apa." Saya bilang enggak Assalamualaikum, apa-apa. nama saya Muhammad Restu Pramudia, kelas Maliki nomor 30. Saya akan membuat tape ketan hijau. Langkah pertama, masukkan. Ini saya percepat ya. Nah, si Restu ini tulisannya hanya di depan saja bahan-bahannya, tapi berikutnya tujuannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, tidak ada tulisan satu huruf pun. Jadi dia hanya menggunakan suara saja sama video, dan ini saya bolehkan. Terus penilaiannya bagaimana, rubriknya bagaimana, sama saja semuanya. Rubriknya misalkan menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, menyampaikan tujuan pembuatan, menyampaikan langkah-langkah pembuatan, itu kan sudah sesuai gitu. Yang penting anak itu sudah melaksanakan tugasnya meskipun bentuknya berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, karena dari panitia sudah diberitahu waktunya habis, saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya peroleh. Jadi apa yang saya peroleh saya transfer gitu aja, tidak saya tambah-tambahi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma atas materinya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan